Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zanuba Ina Rahmat bersama teman saya Riki Dwi Irwanto akan mempresentasikan materi mengenai posisi Islam sebagai budaya. Kebudayaan adalah kebiasaan atau tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa, dan karya yang diberikan oleh Tuhan. Islam telah menggariskan adab-adab Islami yang mengatur etika, budaya, dan norma-norma bagi setiap pemeluknya. Islam dan kebudayaan memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagaman umat Islam tersebut. Tanpa adanya unsur budaya, maka agama akan sulit dilihat sosoknya secara jelas, memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Tahapan dasar Islam sebagai budaya. Yang pertama, pembangunan masjid. Masjid merupakan hal yang paling fundamental yang pertama beliau lakukan. Masjid tidak hanya menjadi tempat sholat bagi umat muslim, tetapi juga sebagai sarana penting untuk menyatukan kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, uhwah Islamiyah. Kata uhwah berangkat dari kata kerja aha, misalnya dalam kalimat aha fulanun solihan, yang artinya fulan menjadikan soleh sebagai saudara. Maka uhwah menurut Imam Hasan al-Banna, yaitu uhwah Islamiyah adalah keterkaitan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan kepada teman-teman semua, khususnya Bu Lu'lu selaku pengampu mata kuliah MSI. Di sini saya akan meneruskan pembahasan yang disampaikan oleh teman saya, Mbak Aina. Langsung saja, nomor 3, hubungan dengan non-Islam. Nabi Muhammad saat menjadi kepala negara di kota Madinah, selain orang-orang Arab Islam, di sana juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Bicara masalah keberagaman, saya akan membicarakan keberagaman di Indonesia ini. Sebagai bangsa Indonesia, yang perlu kita ingat sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menghargai keberagaman di Indonesia ini. Karena bagaimanapun juga, bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang sangat kaya dengan budaya, bangsa yang sangat kaya dengan bahasa, bangsa yang kaya dengan etnis. Itu adalah keberagaman yang harus kita perhatikan. Contoh, kita harus bisa belajar dari alam, karena alam itu banyak mengajari pada kita. Misalnya kota Kudus. Kota Kudus itu banyak wali dan kiai. Tapi setiap Natal itu dinyanyikan Malam Kudus. Wali dan kiai tidak protes dan tidak mempermasalahkan. Itulah pentingnya toleransi. Makanya kita harus berterima kasih pada kiai-kiai kita, yang mana kita telah diajari bagaimana pentingnya toleransi. Hubungan Islam dan budaya. Islam dan budaya sebenarnya dua hal yang sangat kontradiktif. Namun keduanya tidak bisa dipisahkan. Islam tidak mungkin bisa diterapkan tanpa budaya, dan sebaliknya, Islam juga tidak bisa dipisahkan dengan budaya. Contoh sederhana dari penerapan hukum ini, misalnya, kewajiban menutup aurat. Alat untuk menutup aurat itu sebuah benda hasil karya pikiran, produk atau ciptaan manusia. Alat untuk menutup aurat tersebut adalah hasil dari kebudayaan manusia, karena alat ini menjadi produk budaya bagi umat Islam. Tujuannya apa? Yang jelas, yang pertama, untuk kebaikan umat Islam seluruh dunia. Yang kedua, untuk menghindari fitnah.
Maka dari itu, ajaran Islam mendorong umatnya untuk mengerahkan segala daya dan upaya bagi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, termasuk dalam pengembangan kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.